Pada materi kali ini, saya menggunakan jurnal acuan, yaitu artikel dengan judul Bioassay-Guided Isolation and Identification of Anti-Cancer and Antioxidant Compounds from Genome Stemma Pentaphyllum machino. Nah, di mana artikel ini sudah terpublish di database PubMed, dan pada penjelasan selanjutnya, saya menggunakan artikel yang sudah saya translate. Pada tahapan persiapan fraksi ini dimulai dengan pemilihan tumbuhan G. pentaphyllum yang kering utuh, yang dimana ini didapatkan dari Pingli, Provinsi Shaanxi, yang dibeli dari pasar bahan obat China di Guangzhou dan diidentifikasi oleh peneliti Deng Yunfei dari South China Botanical Garden and Chinese Academy Sciences, di mana fraksi polar yang berbeda itu diperoleh seperti yang terdapat pada gambar ini, yaitu ada petroleum ether, ada klorofil, ada etil asetat, dan ada N-butanol. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan isolasi dan pemurnian fraksi etil asetat dan fraksi N-butanol. Nah, di mana seperti yang ditunjukkan pada gambar, fraksi etil asetat sebanyak 30 gram itu dipisahkan menggunakan kromatografi kolom silika gel dengan metode elusi gradien kloroform metanol untuk mendapatkan 3 fraksi. Kemudian fraksi 1 itu diisolasi lebih lanjut, di mana fraksi 1 ini dipaparkan ke kolom gel Sepadix LH20 menggunakan elusi metanol H2O dengan perbandingan 70:30. Setelah didapatkan fraksi 1,2, kromatografi kolom poliamida dengan elusi metanol H2O dengan perbandingan 1/4 40:60 itu digunakan untuk pemurnian lebih lanjut untuk memperoleh senyawa 1 ini sebanyak 20 gram. Nah, menggunakan silika gel kromatografi kolom dengan sistem pelarut kloroform metanol, fraksi N-butanol ini dibagi menjadi 4 fraksi. Nah, di mana fraksi 2 itu berulang kali mengalami gel Sepadix LH20 kolom dengan elusi metanol H2O dengan perbandingan 70:30 sebagai pelarut elusi. Nah, setelah proses lanjutan dengan kolom ODS dengan elusi metanol banding H2O 1/4 70:30 dan kolom silika gel dengan elusi kloroform dan metanol 3/1 itu diperoleh senyawa 2 dari fraksi 221 sebanyak 270 mg. Nah, fraksi 4 ini dipaparkan kolom gel Sepadix LH20 dengan metanol. Nah, untuk pemurnian lebih lanjut digunakan kromatografi kolom ODS dengan elusi metanol H2O dengan perbandingan 60:40 sebagai pelarut elusi digunakan untuk mendapatkan fraksi 311. Nah, setelah perlakuan dengan kolom silika gel menggunakan kloroform metanol tadi, senyawa 3 itu dikromatografi dari fraksi 311. Nah, kemudian senyawa 4 itu didapatkan dari fraksi 4 yang dimurnikan 2 kali dengan kromatografi kolom Sepadix LH20 menggunakan metanol sebagai pelarut elusi. Nah, kemudian senyawa target yang terdapat pada fraksi 4 terutama diperkaya pada fraksi 41 dan kemudian dimurnikan lebih lanjut dengan kromatografi kolom ODS untuk mendapatkan senyawa 4 tadi. Tahapan yang selanjutnya adalah uji antioksidan, di mana uji yang digunakan itu adalah pengujian daya antioksidan preduksi besi FRAP, di mana Fe3 plus TPTZ itu direduksi oleh agen elektronisasi dan membentuk Fe2+. Nah, Fe2 plus TPTZ pada pH yang rendah. 25 larutan kerja itu dibuat untuk mencampurkan buffer asetat 0,3 molar dengan pH 3,6, kemudian larutan TPTZ 10 milimolar dan larutan besi klorida 20 milimolar dengan perbandingan 10:1:1. Nah, kemudian 20 ml sampel itu dengan konsentrasi yang berbeda 25-800 mg itu dicampur dengan 180 ml larutan kerja FRAP. Nah, setelah perawatan pusaran dan inkubasi selama 30 menit, absorbansi campuran itu diukur pada 596 nanometer secara akurat. Nah, dengan FeSO4 sebagai larutan standar dan aktivitas antioksidan sampel dinyatakan sebagai konsentrasi FeSO4 yang mencapai nilai serapan yang sama, yaitu nilai FRAP dari semua sampel yang diuji.
Selanjutnya itu ada uji anti kanker, di mana yang dilakukan pertama yaitu kultur sel dan uji sitotoksisitas. Nah, sitotoksisitas ini diselidiki pada garis LO2 atau sel hati normal. Kapasitas anti kanker dari semua sampel itu diuji diamati pada garis sel adenokarsinoma payudara manusia dan garis sel adenokarsinoma alveolar manusia yang dibeli dari Chinese Academy of Science Cell Bank. Nah, sel-sel ini kemudian dipertahankan dalam cairan kultur glukosa tinggi, DMM, yang ditambah dengan 10% serum janin sapi, 0,5% streptomycin, dan 0,5% penisilin dalam inkubator sel di 37 derajat Celcius dengan 5% CO2. Nah, kemudian dilakukan uji MTT untuk laju penghambutan proliferasi sel. Nah, viabilitas sel dari garis sel ini diukur dengan uji MTT. Singkatnya, semua sampel yang diuji dengan standar yang dilarutkan dengan DMSO secara membadai itu menyiapkan larutan stok sebanyak 40 mg/ml dengan persentase terbatas atau 1% dari DMSO yang digunakan. Nah, menggunakan metode pengenceran ganda, larutan stok itu diencerkan menjadi serangkaian konsentrasi 25-800 mg/ml dengan cairan kultur glukosa tinggi yang dilengkapi dengan 10% serum janin sapi, 0,5% streptomycin, dan 0,5 penisilin. Nah, kemudian 100 ml sel dalam fase pertumbuhan logaritmik per sumur itu diinokulasi dalam plat 96 sumur dan dikultur selama 24 jam. Kemudian 100 ml media sampel yang telah diencerkan itu ditambahkan untuk menggantikan cairan nutrisi yang lama dan diinkubasi selama 24 jam. Media lengkap dan 5F sebagai pengganti larutan sampel, kemudian masing-masing itu digunakan sebagai kelompok kontrol kosong dan kelompok kontrol positif. Yang selanjutnya 100 ml cairan kultur glukosa tinggi dan 220 ml MTT reagen itu ditambahkan untuk menggantikan media lama dan dikultur selama 4 jam. Yang selanjutnya media yang mengandung MTT itu akan ditinggalkan, dilanjutkan dengan penambahan 150 ml DMSO per well untuk melarutkan kristal formazan yang setelah dikocok selama 10 menit nilai OD itu akan diukur dengan microplate reader pada 490 nanometer. Tingkat penghambatan proliferasi sel juga dihitung.